Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivan Ilyasa dari 12 TPJ 2. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan memberi tutorial tentang Salam konfigurasi sejahtera. host hardening. Salam sejahtera, salam DPR, salam presiden, salam Yang, apa? yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada VirtualBox, yang kedua ada yaitu putih. Bentar, ini putih guys, putih di sini. Lalu dan juga DVD drive dari Debian 7. Nah, lalu kita akan buka VirtualBox. Tinggal apa loh? Makanya jadi Orang lagi ini, Andre. Lagi ini. Nah, kita ini saya sudah setup Debian 7-nya ya. Lalu kita langsung start aja. Nah, ini saya sudah setup Debian 7-nya. Langkah pertama kita akan memasukkan IP dulu. Kita akan masukkan nano /etc network /interface. Kalau enter, lalu di bagian hot plug allow hot plug-nya ini kita ganti menjadi auto. Lalu di bagian inet DHCP-nya ini kita rubah menjadi inet static. Lalu kita enter, tab, address. Kita masukkan IP, saya menggunakan 200.101.39. Lalu enter, tab, mas 255.255.0, lalu enter. Lalu kita akan pergi ke auto ETH10 ini, kita Ctrl K, lalu kita Ctrl U, lalu kita ke bagian bawah, Ctrl U lagi, lalu di bagian auto ETH0 ini kita tambahkan menjadi auto ETH0.21 di bagian ini juga. Lalu di bagian address ini kita rubah menjadi titik 40. Ya. Lalu kita jika sudah, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan mengecek apakah IP-nya sudah mengecek IP-nya dengan cara if config, ya, lalu enter. Nah, di sini IP-nya belum terdaftar. Kita akan restart dulu, yaitu service networking, restart, lalu enter, lalu kita cek lagi. Nah, di sini IP-nya sudah terdaftar 200.100.39. Langkah selanjutnya kita akan menginstal SSH ya dengan cara apt-get install SSH, lalu enter, Y, enter. Lalu kita diminta untuk ganti ke DVD 1, kita pergi ke device, optical drive, lalu Debian 7 DVD 1, lalu enter. Lalu kita akan service SSH, lalu restart. Selanjutnya kita akan masuk ke control panel dulu, CP control panel, lalu kita masuk ke network sharing center, lalu change adapter setting, lalu kita masuk ke bagian dari sebelum itu kita masuk ke Debian 7-nya dulu, kita pergi ke device, lalu network setting, lalu kita rubah aja sini. Saya menggunakan VirtualBox host only adapter yang kedua. Di sini ini tadinya NAT, kita ganti menjadi host only adapter yang kedua saya pakainya. Lalu oke. Lalu kita cek di sini yang mana host only adapter yang kedua. Nah, ini host only adapter yang kedua, kita enable. Yang host only adapter pertama kita disable. Nah, selanjutnya kita akan klik dua kali, lalu properties, lalu bagian internet protokol versi 4 TCP ini, lalu kita klik use, lalu kita masukkan IP di sini 200.101.38, lalu netmasknya 255, udah otomatis, lalu default gateway-nya 200.100
1.39. Lalu prefer DNS servernya juga terakhirnya 39. Ada ngobrik tadi pakai nggak? 39. Lalu oke, close. Yang bukan fix. Close saja, ini close juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke putih. Lalu kita akan coba login menggunakan IP 200.100.1.39, lalu port 22, lalu open. Nah, di sini dia akan seperti ini. Lalu kita akan login menggunakan root, lalu enter, lalu gunakan password yang kalian buat tadi. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Debian 7 lagi. Kita akan masuk ke cd /etc/ssh, lalu enter. Selanjutnya kita akan ketik di sini nano/sshd baru config. Sorry. Sini sshd, lalu strip, lalu conf, lalu tab, lalu enter. Lalu di bagian port 22 ini kita akan rubah menjadi 2312. Lalu kita akan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan restart SSH, sebentar guys, mana guys? Tab, SSH, tab, service, SSH, restart. Nah, lalu enter. Lalu kita akan restart lagi yang /etc, habis itu /init.d, lalu /sshd, /ssh, lalu restart, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan coba ini putih kita keluarin dulu. Lalu kita akan buka putih lagi. Kita akan coba menggunakan IP tadi 200.100.1.39. Lalu portnya kita akan rubah di sini menjadi 2312. Lalu kita open. Lalu kita ini accept aja. Lalu kita coba login lagi dengan root. Nah, di sini sudah bisa. Kita masuk ke Debian lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke nano tadi ya, nano/etc sshd /config, lalu enter. Lalu kita masuk ke bagian bawah sini, scroll ke bawah, cari yang authentication ini. Yang di bagian permit root login kita Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Lalu yang di bagian atas kita tambahin pagar. Lalu yang di bawah kita rubah menjadi no. Lalu Ctrl X, Ctrl Y, enter. Selanjutnya kita akan restart lagi, yaitu service, SSH, restart, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan user. Kita ketik user, add user 1, -m, -d, lalu /home, /user 1, lalu enter. Lalu pas S-nya 2 WD, lalu enter. Lalu kalian buat passwordnya saja. Lalu kalian buat lagi user 2. Sorry sebentar guys, ada yang salah. Di sini harusnya pas WD user 1. Sorry ya guys. Lalu enter. Kita buat passwordnya, di type. Lalu kita buat user kedua. Sini kita rubah 2, user 2, lalu enter. Lalu pas WD 2, user 2, lalu enter. Kita masukin passwordnya, masukin lagi. Selanjutnya kita masuk ke nano lagi, nano etc sshd config. Lalu masuk ke bagian bawah. Lalu kita akan tulis sini allow user 1. Nah, ini fungsinya supaya user 2-nya tidak bisa login. Lalu kita akan Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita akan restart lagi, yaitu service, SSH, restart, enter. Sebentar guys, ada yang salah di nano ini. Kita masuk ke bagian bawah.
Nah, di sini allow usernya saya kurang huruf ya kan, users. Nah, habis itu kita Ctrl X, Ctrl Y, Enter, lalu kita restart lagi. Nah, jika sudah oke, kita akan coba masuk ke putih. Ini kita keluarin dulu. Lalu kita masuk putih lagi. Habis itu kita masuk ke 200.100.1.39 port 23 lalu open. Lalu kita akan login menggunakan user 1. Lalu enter, lalu masukin password. Nah, di sini sudah berhasil. Kita akan coba lagi menggunakan user 2. 100.101.39 port 2312 lalu open. User 2 lalu enter, lalu 1 passwordnya. Nah, di sini dia tidak akan bisa login karena kita tadi sudah membataskan allow usernya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Debian lagi. Kita akan tulis di sini ss-ntlp. Di sini gunanya untuk melihat code yang tersedia. Mungkin segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.